Apa kabar sekolah minggu? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kayaknya nggak seru Kak Helen, belum semuanya. Ayo kita sapa lagi Kak Helen. Ayo yuk. Apa kabar sekolah minggu? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Hari ini kita kembali lagi beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan melalui YouTube Sekolah Minggu HKBP Curug. Pada hari ini tema kita adalah Aku Suka Menolong. Sekarang adik-adik persiapkan hati dan pikiran kita semua untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, sekarang Kakak dan Inang undang kalian semua berdiri. Kita mau memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dalam judul lagu Bertemu dalam kasih-Nya. Adik-adik, mas makan semuanya untuk memuji Tuhan? Kakak harap kalian semua pasti semangat. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya ambil sikap yang manis, ambil sikap berdoa, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini Bapa, kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, urapi dan berkati Bapa kami semuanya ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, dan akhir daripada firman-Mu ini ya Tuhan, boleh ya Tuhan hidup di dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, di atas segalanya kami mohon pengampunan dosa daripada-Mu Tuhan. Ampuni semua kekurangan dan kesalahan kami Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita sudah bernyanyi, sudah memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya kan? Sekarang buka Alkitabnya dari kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi ya, kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Nah, di situ kita lihat ceritanya tentang apa? Tentang Musa lahir dan diselamatkan. Bagaimana ya tentang peristiwa Musa pada waktu dia masih kecil. Kita akan lihat dan saksikan melalui cerita berikut ini. Musa lahir dan diselamatkan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu melihat bahwa bangsa Israel sudah sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada orang Mesir. Sebab itu, ditempatkanlah pengawas-pengawas Rodi untuk menindas orang Israel dengan paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel dengan pekerjaan yang berat. Raja Mesir lalu memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya anak itu 3 bulan lamanya. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Karena itu, diambillah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkanlah bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuan dari bayi tersebut berdiri dari jauh untuk melihat apa yang terjadi. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh putri Firaun peti yang ada di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah putri Firaun kepada bayi itu, dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Kakak anak itu kemudian datang kepada putri Firaun untuk berkata, "Akankah kupanggil bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun itu kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya
Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Adik-adik, kita sudah mendengarkan bagaimana bayi Musa ditolong oleh putri Firaun. Walaupun putri Firaun tidak mengenal siapa itu bayi Musa, tapi karena kebaikan dari putri Firaun, bayi Musa diselamatkan. Nah, kita juga dapat belajar seperti putri Firaun yang mau menolong orang lain. Kita bisa menjadi saluran berkat dimanapun kita berada untuk orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita bisa menolong orang tua kita atau saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Misalnya membantu orang tua membersihkan atau menyapu rumah, menolong orang tua mencuci piring, atau menolong orang tua membersihkan tempat tidur setelah kita bangun tidur. Nah, selain itu di sekolah juga kita juga bisa menolong teman-teman kita di sekolah. Misalnya jika ada teman kita yang lupa membawa pensil atau pena, kita bisa memberikan pinjaman pensil atau pena supaya teman kita bisa belajar lagi. Atau kita juga bisa menolong teman kita jika ada yang terjatuh. Nah, anak sekolah minggu, sikap-sikap seperti itu adalah sikap yang terpuji. Tuhan sangat senang sekali melihat anak sekolah minggu yang mau menolong teman-temannya. Jadi, kita belajar untuk menolong dan peduli kepada orang lain. Tuhan Yesus berkata dalam Alkitab, kita buka yuk. Kita buka Galatia 6 ayat 2. Ayo, semua buka kitab Galatia 6 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa. Sebelum kita berdoa, semuanya jari-jarinya diletakkan ke belakang. Kita bernyanyi, mana jari? Mana jari, mana jari, di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Sekali lagi ya, mana jari, mana jari, di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Setelah berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ajarlah kami supaya kami dapat seperti putri Firaun yang mau mengasihi dan menolong orang lain. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang kami boleh rasakan Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terimalah setiap pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati setiap anak sekolah minggu. Jika ada yang sakit, biarlah Tuhan yang tolong sembuhkan. Jika ada yang berulang tahun pada bulan ini, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan dan panjang umur. Tuhan Yesus,
Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menjagai dan melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami orang yang berdosa, ampuni kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, tadi sudah kita lihat video, sudah mendengarkan firman Tuhan, ada sukacita? Ya, Kak Helen pasti ada sukacita ya. Nah, sekarang kita mau angkat pujian kita lagi. Kasihilah sesamamu manusia, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita tutup ibadah kita ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala, kita berdoa, doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Shalom.